untuk melakukan pertandingan antar negara, Lord mampu untuk jaringan tersebut. Artinya untuk melakukan itu, ya pasti mampu lah untuk melakukan itu ya. Bahkan beberapa klub internasional juga sudah melamar untuk tandingan persahabatan. 3-2, 2-1. Sekalipun Lord mampu untuk langsung pegang yang ke-1-nya atau apa dan sebagainya. Tapi Lord cinta dengan posisinya. Dan juga ada beberapa pertandingan yang sudah menantang juga, yang dipegang Raffi, yang dipegang oleh misalnya Persis Solo dan sebagainya ya, oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Dan juga beberapa tim yang akan rencana uji coba ada Persis sama Rans. Tadi ada Rod juga menyebutkan tim-tim dari internasional ya, Rod ya. Sudah melakukan jajakan kontak-kontakan. Itu tim-tim apa saja, Rod? Iya, kayak Brasil juga udah melirik kita karena kita ada hubungan di sana. Bagaimana hubungan dengan FIFA itu agak lebih dekat lagi. Rod kan deket banget sama pemimpin FIFA itu loh. Ya, teman-teman, ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa, super spesial. Nah, akhir-akhir ini beberapa jam yang lalu lah ya, udah gempar nih terkait tentang datangnya Lord Rangga, masuknya Lord Rangga di dalam dunia sepak bola Indonesia. Tentunya menjadi salah satu aktor yang penting di Persab Brebes. Selamat siang, Lord. Selamat siang, Mas Tommy. Aja masuk ke poin yang akan kita bahas, Rod. Bagaimana ceritanya bisa Lord Rangga masuk ke dalam dunia sepak bola? Ya, kebetulan Lord juga hobi bola ya, dari kecil itu. Kalau bola itu di kampung saya, di Kerinting khususnya, Brebes itu adalah merupakan kampung bola. Sehingga bola itu merupakan hobiku ya, dalam artian hobi Lord tentu adalah sebagai pencinta bola. Baik dulu sebagai pemain, maupun saat ini pada proses akhirnya dari remaja ya, jadi pemirsa bola, ya, cinta bola ya. Sebetulnya gila bola lah, pencinta gila bola. Nah, tapi pada persoalannya memperhatikan juga persepak bolaan di Indonesia, khususnya terobosan yang baru di dalam industri bola. Tentu di sisi nasionalnya, Lord sisi pandangkan bahwa perlu mendapatkan satu tatanan perbolaan di Indonesia yang lebih bagus. Maka untuk itulah kemudian Lord membawa pada proses dari tingkat, sekalipun itu ada di satu daerah, tapi khususnya di Persab Brebes adalah merupakan bagian yang bisa memberikan atas warna daripada persepak bola di Indonesia di PSSI. Hingga pada sisinya Brebes juga pernah menyumbangkan dengan beberapa orang di beberapa atletnya ya di PSSI, dan saatnya ini juga lagi lawatan di luar negeri, di Eropa dan sebagainya. Itu menjadi satu dorongan juga untuk perjalanan Persab ini menjadi satu hal yang kewajiban bagi Lord untuk memberi arti naik ke kasta, khususnya di 3-2, 2-1. Sekalipun Lord mampu untuk langsung pegang yang ke-1-nya atau apa dan sebagainya. Tapi Lord cinta dengan posisinya, nationality Brebes sebagai orang Lord ingin angkat dengan kondisi, karena tidak kalah penting juga dengan persoalan ini. Dan Brebes nampaknya bisa lebih memberikan pengaruh, dan insya Allah akan memberikan satu kekuatan yang besar bagi PSSI nasional. Oke, siap, Rod. Ini kan beberapa akhir ke belakang ini ada pemberitaan terkait Lord Rangga akan menjadi manajer dari Persab Brebes, pun ada berita terkait juga Lord menyebutkan akan menjadi ketua umum. Untuk status sekarang Lord Rangga menjadi manajer. Ya, sekarang sudah menjadi manajer untuk Liga 3. Ya, di Persab Brebes pasti ya, Lord, kan? Ya, pasti Brebes. Untuk proses menjadi ketua umumnya bagaimana, Rod? Banyak sekali yang mendaftar dan akhirnya melalui proses penyaringan yang ketat, melalui panitia dengan jenjang dan sebagainya, akhirnya melahirkan dari 14, dan akhirnya sekarang tinggal 7 orang, karena 8 yang dinyatakan lolos itu tinggal 7 orang, dan 7 orang merupakan akhirnya merupakan bagian perebutan di ketua umum nanti dalam proses jenjang sampai dengan Desember kongresnya. Namun pada proses ini Lord khususnya sudah bisa bekerjasama dengan para calon lain untuk melakukan bagaimana mengangkat kerjasama berkaitan baik memenangkan kepada kejuaraan Suratin maupun memenangkan kepada Liga 3 untuk naik memenangkan Liga 2 dan seterusnya. Ya, Rod, kita kembali ke Persab ya, Rod. Ya. Untuk sekarang status Lord Rangga sebagai manajer, untuk sebagai ketua umum kita tunggu waktu ya, Lord, kan? Iya, waktu. Oke. Kenapa Lord Rangga memilih Persab Brebes? Kan masih banyak tim-tim lain. Tadi ada Lord Rangga singgung juga, sebenarnya saya bisa menjadi petinggi di Liga 1, Lord, kan? Diambil tim menjadi di Liga 1. Gimana, Lord? Iya, karena tadi yang saya bilang bahwa
potensi saya lihat Brebes juga tidak kalah untuk klub lainnya ya, khususnya untuk memenangkan di Liga 2 memang butuh manajemen yang clear gitu kan. Kemudian peningkatan pada posisi mutu, khususnya bagaimana mengurus atlet dan pengurus. Khususnya berkaitan dengan soal Brebes mampu untuk memenangkan di Liga 3 ya, Persab ini Persab 2 dan 1. Itu Lot akan naikkan ke jenjang kejuaraan, termasuk bahwa itu satu. Kedua, bahwa Brebes juga mampu untuk melakukan pertandingan persahabatan sekalipun lawannya misalnya dengan Liga 2 maupun yang 3, yang ke-1 yang utama, Brebes mampu untuk memenangkan itu. Jadi ada satu itu. Yang kedua, menaikkan kasta tadi itu adalah merupakan program prioritas dari 3 ke 2 dan 1. Dan untuk melakukan pertandingan antar negara, Lot mampu untuk jaringan tersebut. Artinya untuk melakukan itu ya pasti mampu lah untuk melakukan itu ya. Bahkan beberapa klub internasional juga sudah melamar untuk tandingan persahabatan. Ya. Tinggal nanti juga daerah-daerah ya, PSSI nasional kita juga bisa saling sinergi untuk melakukan pertandingan persahabatan. Dan juga ada beberapa pertandingan yang sudah menantang juga, yang dipegang Raffi, yang dipegang oleh misalnya Persis Solo dan sebagainya ya, oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Dan juga ada beberapa klub-klub lain yang kita siap tanding dalam artian proses meramaikan dan memberikan semangat bangkitan bahwa persepak bolaan Indonesia yang pada akhirnya melalui Brebes Persab ini bisa mengangkat pada proses kekuatan, menata kembali atas persepak bolaan di Indonesia, dan Indonesia akan mampu menghadapi pada proses persepak bolaan di dunia. Oke Lord, ada beberapa poin dari pernyataan Lord yang ingin saya konfirmasi ya Lord ya. Jadi dari timnya Raffi Ahmad yaitu Rans ataupun Persis Solo udah ada kontak-kontakan untuk uji coba ya Lord? Ya, kita sudah ada kontakan, dan mungkin nanti waktu dekat ini juga kita akan ada tur ke sana ke beberapa stadion. Karena Brebes juga akan membangun ya sekelas nasional dan internasional, artinya bahwa Brebes itu ada yang standarnya. Kita udah siapkan 25 hektar untuk stadion. Untuk menaik kepada kasta 2 ke 1 kan harus ada itu juga. Oke siap Lord. Tadi beberapa tim yang akan rencana uji coba ada Persis sama Rans. Tadi ada Lord juga menyebutkan tim-tim dari internasional ya Lord ya. Sudah melakukan jajakan kontak-kontakan. Itu tim-tim apa saja Lord? Iya, kayak Brasil juga udah melirik kita karena kita ada hubungan di sana. Ya, ada Malaysia dan Singapura yang deket-deket ya, kelas-kelas Myanmar ya, udah mereka kontak-kontak sama kita. Kita biasa ketemu dengan mereka ini di hal lain, tapi kalau di dalam cerita persepak bolaan ya itu yang memberikan satu nuansa baru. Jadi karena lo juga tahu sesungguhnya pada proses keberadaan adanya FIFA itu kan dibiayai juga pada proses di bawah, di dalam proses di Dewan khususnya aja di UN ya. Jadi kenapa bola-bola di Eropa di sana dalam artian tertentu ya bisa menjadikan kekuatan di sana kan karena ada kedekatan pada proses keberadaan UN dan Lot ada di sana peluangnya. Sehingga persepak bola Indonesia harus bangkit dan setingkat kepada mereka. Ya. UN yang Lot maksud ini apa Lot? Kepanjangan UN Lot? UN itu United Nation, PBB. United Nation. Berarti Lot ada di dalam tersebut kan? Iya, saat ini dalam hal untuk dunia 3 Lot kan ada di situ. Jadi persoalan sekarang adalah bagaimana persepak bolaan Indonesia bangkit pada kekuatan sebagai kekuatan dunia itu harus. Dan Indonesia sangat mampu sekali. Apalagi dimulai dari Persab. Gitu. Lot, tentunya tadi Lot sudah menyinggung tentang uang ataupun cuan. Nah, sebagai manajer salah satu hal yang paling dibutuhkan tentunya cuan, Lot. Nah, untuk di musim ini Lot, untuk Persab Brebes, kira-kira berapa anggaran yang Lot keluarkan? Khususnya untuk di Liga 1 kami menganggarkan, Liga 3 kita menganggarkan kecukupan yang cukup yaitu 1 miliar. Kemudian kepada Liga 1 tentunya lebih dari itu. Ya, itu udah puluhan miliar sampai nggak besar ya. Dan itu adalah merupakan digadang pada proses keberadaan, kesiapan dan kesediaan Lot itu sendiri. Untuk Liga 3 Lot biaya itu. Ya, siap. Lord, kita bicara secara umum, Lord ya. Bagaimana menurut Lord sekarang terkait tentang timnas Indonesia kita? Ya, oke. Timnas Indonesia sudah bagus. Tinggal pada proses keberadaan sisi manajemennya, khususnya untuk bagaimana lebih memperhatikan pada atlet dan kepengurusannya lebih betul-betul diperhatikan. Khususnya bukan kalau dari PSSI divisi utama kita bisa jamin pada proses di masing-masing klub daerahnya dalam artian
sehingga menumbuhkan pada proses timnas kita menjadi satu kekuatan. Paling tidak, kalaupun ada asimilasi dengan sejumlah misalnya 10% atau 20% ya, sesuai dengan regulasinya lah, ya kita tetap berarti bisa menang pada kekuatan dunia. Jadi timnas saat ini masih aman, cuman pada proses sekarang adalah perlu ada peningkatan. Pada proses perhatian khususnya adalah bagaimana timnas yang ada di khususnya di wilayah-wilayah, khususnya di daerah-daerah provinsi ya, dan di kabupaten, itu bisa diperhatikan sampai dengan pada proses ada di SSB di tingkat bawah. Pembinaan ya Lord ya, pembinaan ya. Pembinaannya, akademinya. Katakanlah diperhatikan. Kedua adalah manajemennya. Yang ketiga adalah jaringan pada proses keberadaan sistem. Ya, bagaimana hubungan dengan FIFA itu agak lebih dekat lagi. Lord kan dekat banget sama pemimpin FIFA itu loh. Ya, pemimpin FIFA ya dekat banget. Yang U19 dalam artian FIFA ya dekat banget. Jadi bukan sekarang saja, kami menjalin sudah lama dengan mereka. Cuman bagaimana meningkatkan pada posisi mengangkat PSSI Indonesia menjadi kekuatan sebagai pemenang di wilayah Asia itu sendiri. Lord, untuk kedepannya Lord, apakah timnas Indonesia akan mampu meraih gelar Lord ke depan? Dalam waktu dekat ini kan ada beberapa turnamen yang diikuti. Iya, dan itu harus sebenarnya tinggal memberikan satu dorongan sedikit lagi kok, kekompakan dari sisi bermain, kemudian terutama pada proses-proses urusan nafsu saat bermain juga kita harus mulai diturunkan. Karena kalau nafsu kalah pasti, dia harus menguasai satu jiwa di sana. Bermain sepak bola itu bukan hanya fisik, tetapi perlu ada satu pengendalian atas hawa nafsu yang memang juga masing-masing pemain di grup itu bisa standarnya bisa diturunkan. Oke, Lord kita Jadi, Lord kita bicara tentang apa Lord? Pemain yang pernah bermain di Persib Brebes, yaitu Egy sama Witan kan pernah Lord kan? Ya, dan sekarang lagi di Eropa itu. Ya, sekarang lagi di Eropa. Kedepannya bagaimana menurut Lord sama Egy dan Witan? Apakah kedepannya bisa akan dibalikkan ke Persib Brebes ataupun bagaimana Lord melihat karir Egy sama Witan? Egy sama Witan adalah prestasi yang memang dalam posisi ini selama dalam satu persoalan tidak ada merusak atas perjanjian itu ya pasti ke Bali tanpa pun diminta pun ke Bali ya. Tapi kalau pada perikatan Persib ya dong. Tapi kalau misalkan dengan posisi kan Persib juga pakai standar bayaran nasional ke internasional sama kan gitu ya. Mampu bayar lah sekarang mah. Oke Lord, penutup Lord. Kesimpulannya Lord, apa yang ingin Lord sampaikan untuk pesepak bolaan di Indonesia Lord? Penutup. Oke. Saatnya pada proses keberadaan persepak bolaan di Indonesia, Lord khususnya mengajak pada seluruh rakyat dan masyarakat untuk saling berikan doa dan dorongan lebih bagus. Kemudian kepada tim kita, timnas, dan juga persepak bolaan kita di antar wilayah di provinsi-provinsi kita ya, dan juga di daerah-daerah kota dan sampai hingga ke bawah. Tentu kita bisa mendorong pada persepak bolaan karena ini merupakan unsur sebagai pemersatu daripada bangsa kita, kemudian pada nilai sebagai nilai tambah sebenarnya kalau dilakukan pada proses sinergi ke arah perbolaan kita lebih profesional dan ke industri persepak bolaan ini lebih ditingkatkan. Lah, perhatian pada proses keberadaan pemerintah tentunya dengan sinergi kita yang lebih ditingkatkan lagi, itu akan terlihat mendapatkan satu derajat dari satu bangsa itu. Sehingga Lord berharap ini merupakan satu olahraga yang kita prioritaskan kepada proses keberadaan. Karena dicintai banyak. Yang penting adalah juga tidak lakukan anarkis atau ketika ada klub-klub yang bertanding, dan itu adalah merupakan dihilangkan. Jangan sampai ada lagi persoalan pesepak bola, karena ini adalah melanggar norma sebagai satu kesatuan bangsa kita. Nah, itu sesungguhnya adalah untuk menyatukan satu kesatuan bangsa kita. Persepak bolaan kita harus berjaya dari sisi kita di kekuatan Indonesia dan juga kelak pada proses segera mungkin di dunia. Harapan Lord begitu.